Shalom papi mami dan adik-adik LGF Kids semuanya. Apa kabar? Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik dalam keadaan yang baik. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Yang sudah siap coba katakan I'm ready. Sekali lagi katakan apa? Wah, good semuanya. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran apalagi makan ya. Apabila ada mami papi, yuk ikut bersama-sama menari dan memuji Tuhan dengan anak-anaknya. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan, serta mengikuti gerakan-gerakan dari kakak sekolah minggu. Yang ketiga, para papi mami dapat mendampingi anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kakak yakin kabar kalian luar biasa hari ini. Yuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Ayo ikutin gerakan kakak ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku,
sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabar semua hari ini? Cepat ya, 1 minggu sudah berlalu begitu saja. Siapa yang kangen datang ke sekolah minggu? Wah, kakak-kakak di sini juga kangen sekali sama adik-adik. Sudah lama tidak bertemu dengan adik-adik. Adik-adik, di rumah adik-adik ngapain aja ayo? Siapa yang di sini bikin PR, angkat tangannya coba. Wah, banyak ya. Siapa yang di sini main game? Coba angkat tangannya lagi. Wah, lebih banyak lagi. Siapa yang di sini suka makan sama ngemil di rumah? Angkat tangannya dua-duanya coba. Iya. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih, di rumah begini terus ya, walaupun ada PR, tapi jadi capek gak sih di rumah? Atau jadi males gerak gak? Maunya tidur-tiduran aja di sofa, maunya main game sambil boboan aja? Atau siapa di sini yang rajin bantu mami di rumah? Angkat tangan coba. Nah, hari ini adik-adik, kakak mau ajak adik-adik lihat apa yang Tuhan mau sampaikan ke adik-adik. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, adik-adik coba lihat nih, Tuhan mau ingetin kita tentang apa sih? Kata Tuhan gini, apapun yang adik-adik lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Ya, bukan dengan dikit-dikit aja loh, bukan hanya dengan sebagian hati, tapi
tapi dengan segenap hati. Coba semuanya tangannya taruh di dada, bilang dengan segenap hati. Ya, jadi gak boleh tuh namanya males-malesan dalam melakukan sesuatu. Ya, walaupun lagi di rumah, lagi ibadah, tapi ibadahnya harus sungguh-sungguh. Ya, gak boleh dengan males-malesan. Yang sudah besar coba duduknya yang baik, nggak sambil makan. Yang lagi makan ditaruh dulu makanannya. Ya, yang lagi tiduran ayo kita bangun. Ya, dan kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, selain dalam ibadah, juga dalam hal lain adik-adik, dalam belajar, dalam bantu mami di rumah, semuanya harus dengan yang terbaik. Iya, gimana sih Kak caranya buat melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Nih, Kakak kasih tipsnya adik-adik. Apa bahasa Inggrisnya kata terbaik? Is it good? Belum, itu baru baik, bukan yang terbaik. Is it better? Bukan juga, itu baru yang lebih baik, tapi bukan yang terbaik. Apa kata Inggrisnya, bahasa Inggrisnya dari terbaik? Ayo. Ya, betul sekali. Best. Coba kita spell bareng-bareng ya. B-E-S-T. Bacanya best. Best ini adik-adik kakak buat singkatannya. Jadi adik-adik gampang ingatnya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, yang pertama huruf apa? B, betul. B itu artinya be diligent. Diligent artinya apa? Rajin. Oke, huruf yang kedua adalah huruf I. Apakah I itu? I itu adalah excellent character. Ya, huruf yang ketiga adalah huruf S. Huruf S ini kepanjangannya special. Ya, dan yang keempat adalah huruf T. Apa T itu? T itu stands for thankful. Ya, kita bahas satu-satu ya adik-adik ya. Yang pertama huruf B. Apa itu tadi? Ya, good. Be diligent. Artinya apa? Artinya rajin. Artinya nggak males. Artinya nggak ada nih kata, Mami, nanti dulu deh Mami, aku lagi asik main game. Nggak kayak gitu ya adik-adik ya. Nggak ada yang males adik-adik di sini, kakak tahu. Bahkan adik-adik di sini pasti mau belajar caranya go the extra mile. Apa itu go the extra mile? Jadi go the extra mile itu adalah ketika adik-adik disuruh satu hal, tapi adik-adik melakukan yang lebih baik lagi dari itu. Wah, bagus ya. Contohnya gini adik-adik. Adik-adik siapa di sini suka berenang? Coba angkat tangannya. Ya, jadi kalau misalkan adik-adik berenang, misalkan Mami suruh adik-adik latihan berenang 10 menit. Tapi karena adik-adik mau go the extra mile, adik-adik lakukan itu selama 15 menit. Wah, malah lebih ya dari yang Mami suruh ya. Itu namanya go the extra mile adik-adik. Ada contoh lagi nih satu nih. Misalkan adik-adik lagi mau kerjain PR. Mami udah ingetin, jangan lupa ya kerjakan PR jam 4 sore. Adik-adik jam 3 sebelum Mami ingetin, adik-adik sudah kerjain duluan nih. Nah, ini juga namanya go the extra mile. Oke, jadi ingat tips nomor 1 dari kakak apa? Huruf B-nya? Ya, be diligent. Coba kita ucapkan bersama-sama ya. Be diligent. Good. Sekarang tips nomor 2. Huruf apa kalau dari kata best? Huruf I. Very good. The E stands for excellent character. Wah, excellent. Excellent itu seperti apa ya kak ya? Excellent itu adalah karakter yang seperti Tuhan Yesus. Karakter yang seperti Tuhan Yesus. Yang seperti apa ya? Yang menyembuhkan orang. Wah, belum yang seperti itu. Ya, karakter seperti Tuhan Yesus adalah karakter yang memiliki kasih. Ya, karakter yang membawa damai. Ya, karakter yang gak suka marah-marah. Karakter yang gak ngambek-ngambek di rumah. Ya, karakter yang sabar adik-adik. Oke, siapa adik-adik di sini yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Wah, pintar. Semuanya kita harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Jadi dengan apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus disenangkan. Dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu namanya. Oke, jadi tips yang kedua, huruf I adalah excellent character, very good. Sekarang tips nomor 3 di rumah, best. Huruf ketiganya adalah S, very good. S stands for special. Yes, you are special. Kita semua di sini diciptakan Tuhan
dalam kondisi yang biasa saja atau yang spesial? Yang spesial pastinya ya. Siapa di sini yang katanya mukanya mirip papa? Coba angkat tangan. Yang mukanya mirip mama? Siapa di sini ada gak yang kembar yang lagi nonton? Coba angkat tangan kok sama kembarannya. Nah, walaupun katanya muka kita mirip mama, muka kita mirip papa, atau kita kembar pun, tapi Tuhan ciptakan kita spesial loh adik-adik. Coba semuanya keluarin jempolnya kayak gini nih. Oke, terus sekarang lihat jempolnya. Ada apa sih kak di sini? Ini ada fingerprint. Ya, fingerprint yang diciptakan Tuhan ini saja sudah berbeda-beda setiap orang. Kamu punya sama papa punya juga sudah beda, sama mama punya juga beda. Ya, itu salah satu hal spesial yang Tuhan buat. Tapi masih banyak lagi yang Tuhan buat yang jauh lebih spesial. Ada apa aja? Ada bakat, ada talenta, ya. Semua yang Tuhan kasih buat kamu adalah spesial. Mau itu besar, mau itu kecil, tapi apapun yang Tuhan kasih untuk kamu adalah spesial. Contohnya, kamu bisa nyanyi. Wah, itu udah talenta yang sangat spesial dari Tuhan. Siapa di sini suka nari? Iya, itu juga sudah talenta yang sangat spesial dari Tuhan. Ya, bahkan ya adik-adik ya, kalau kita mendengarkan orang lain sedang berbicara saja, apalagi bisa memberikan nasihat yang baik, itu juga salah satu talenta yang spesial dari Tuhan. Ya, kalau ada teman-teman kita yang lagi sakit, yang lagi sedih, dan kita berdoa untuk mereka, itu juga hal yang spesial dari Tuhan. Jadi ingat adik-adik, kalau you are special. Coba di sini adik-adik bersama-sama ngomong begini ke diri sendiri ya. I am special. Sekali lagi, I am special. Yes, good. Jadi udah 3 tips ya adik-adik ya. Yang pertama huruf B, yang kedua huruf I, yang ketiga huruf S, dan yang terakhir huruf apa? Betul, T. Huruf T stands for thankful. Thankful artinya apa adik-adik? Thankful artinya bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Nggak boleh namanya sirik-sirik sama temen. Misalkan nih, wah dia punya ini talenta lebih banyak dari saya loh, dia nyanyinya lebih bagus loh dari saya. Nggak perlu seperti itu. Kita tidak perlu sirik sama orang lain, kita tidak perlu iri hati dengan orang lain. Kita harus bersyukur karena apapun yang Tuhan kasih ke adik-adik semuanya adalah apa? Spesial, betul. Jadi kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan sikap hati yang bersyukur, kita bisa fokus dengan hal spesial yang Tuhan kasih ke adik-adik. Ya, dan kita bisa menjadi yang terbaik yang adik-adik bisa. Oke? Jadi ada 4 tadi. B-E-S-T. Kita ulangin bareng-bareng ya. B for be diligent, very good. E for excellent character, good. S for special, very good. And T for thankful, very good. Kakak ada satu cerita adik-adik. Ceritanya adik-adik, ada satu tuan dan 3 hamba. Ya, satu tuan ini pada suatu hari memberikan talenta ke 3 hambanya ini. Hamba yang pertama mendapat 5 talenta. Coba tangannya dibuka 5 ya adik-adik ya. Very good. Dan karena hamba yang pertama ini melakukan dengan terbaik, 5 talenta ini berbuah 5 talenta lagi. Jadi berapa totalnya? Pintar semuanya, jadi 10. Ya, karena dia melakukan yang terbaik, talentanya berbuah. Dari 5 jadi 10. Nah, sekarang hamba yang kedua adik-adik. Hamba yang kedua ini diberikan 2 talenta oleh tuannya. Karena ia rajin mengusahakannya dan melakukan yang terbaik, hamba yang memiliki 2 talenta ini berbuah 2 talentanya. Berbuah 2 lagi menjadi berapa? Coba adik-adik hitung. Betul, menjadi 4 talenta. Jadi tadi kita sudah membahas hamba yang pertama ya, 5 talenta, berbuah 5 talenta lagi menjadi 10 talenta, good. Hamba yang kedua memiliki 2 talenta, dan karena ia melakukan yang terbaik seperti hamba yang pertama, berbuah 2 talenta dan menghasilkan 4 talenta, very good. Nah, sekarang kita membahas hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga ini adik-adik diberikan 1 talenta oleh tuannya, tapi hamba yang ketiga ini tidak melakukan yang terbaik. Jadi dari 1 talenta yang diberikan ini tidak menghasilkan 1 talenta atau 2 talenta atau 5 talenta. 1 talenta ini dimasukkan ke dalam tanah yang dalam dan dia tidak mengusahakan yang diberikan oleh tuannya. Jadi dari 1 talenta ini apakah berbuah lagi jadi 1 talenta? Tidak adik-adik.
1 talenta ini tetap 1 talenta. Ya, ketika tuan itu pulang, ketiga hamba ini menghadap ke tuan itu. Hamba yang pertama bilang, "Tuan, dari 5 talenta saya dapat 5 talenta lagi." Dan kemudian tuan itu hatinya disenangkan adik-adik. Ya, hamba kedua juga sama. Dari 2 talenta mendapat 2 talenta lagi menjadi 4 talenta. Tuannya juga disenangkan dan hamba pertama dan kedua mendapat hadiah dari tuannya itu. Tapi hamba yang ketiga, karena dia tidak melakukan yang terbaik adik-adik, tuannya mengambil 1 talenta yang dia punya dan 1 talenta itu diberikan kepada hamba yang punya 10 talenta. Nah adik-adik, kita dari sini bisa belajar ya, kalau apapun yang kita punya itu spesial dari Tuhan. Ya, kalau apapun yang kita terima dari Tuhan itu harus kita syukuri. Kita harus syukuri dan kita merasa itu spesial. Maka dari itu kita bisa melakukan yang terbaik adik-adik, betul. Ya, kalau kita melakukan yang terbaik, kita pasti akan mendapatkan hadiah dari Tuhan. Oke, ingat, harus melakukan yang terbaik, harus rajin, harus bersyukur dan tidak boleh sirik. Karena apapun yang kita terima adalah spesial. Contohnya nih adik-adik ya, kalau adik-adik rajin belajar pas mau ujian, rajin belajar, pasti hasilnya memuaskan, ya kan? Kalau adik-adik berlatih sungguh-sungguh dalam apa yang adik-adik suka, pasti apa yang adik-adik suka itu menjadi lebih baik lagi dan bisa membanggakan mami, papi, bisa membanggakan Tuhan Yesus juga, ya. Dan kalau adik-adik berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan juga dengar doa adik-adik, ya. Jadi ingat, kita harus melakukan yang terbaik. Seperti untuk siapa melakukan yang terbaik? Seperti untuk kakak? Bukan ya. Kita harus melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan Yesus dan bukan untuk manusia. Ingat gimana caranya melakukan yang terbaik? Kata-kata bahasa Inggrisnya terbaik, best. Oke? B stands for be diligent, E stands for excellent character, S stands for special, and T stands for thankful. Ya, dengan melakukan yang terbaik, kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Tuhan juga pasti disenangkan lewat apa yang kita lakukan. Oke, cerita kakak sudah selesai hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kakak mau ajak kita semua membaca Mazmur 91. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, setelah membaca Mazmur 91, kakak mau ingatkan juga adik-adik, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Selama berapa lama kak? Minimum 20 detik ya. Dan ingat, jangan sering pegang mata, hidung, dan mulut. Oke, karena kita tidak tahu tangan kita ini bersih atau enggak ya. Dan kalau adik-adik di rumah, bangun yang pagi, jangan lupa jemur matahari untuk mendapatkan vitamin D. Dan juga tidurlah yang cukup supaya semuanya bisa tetap sehat
sehat, jadi kakak bisa cepat ketemu adik-adik nanti di sekolah minggu. Ya, oke, sekarang lipat tangannya, kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik yang kita bisa. Tuhan Yesus, tolong bantu kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu, untuk menjadi anak yang rajin, memiliki kasih seperti Engkau. Ajar kami dan ingatkan kami bahwa kami adalah anak yang spesial, dan ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekian hari ini, sekolah minggu hari ini. See you next week and God bless you.